Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yampi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kehadiran tamu istimewa ya. Beliau selama ini berkecimpung di dunia pertanian, tidak hanya sebagai pelopor di daerahnya, tapi juga beliau adalah salah satu yang menghasilkan energi yang selama ini tentu sangat dibutuhkan oleh kita, baik selaku ibu rumah tangga maupun sebagai masyarakat pertanian yang menghasilkan dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yaitu kita sapa Ibu Dr. Insinyur Wahyuni MP yang selama ini dikenal sebagai Ratu Biogas. Selamat datang Bu Sri. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu untuk tentunya berbincang berkaitan dengan topik yang saat ini memang kehadiran Bu Sri sangat diperlukan, berkaitan dengan adanya energi yang selama ini tentunya menjadi bahasan kita ya, di mana negara dibantu dengan adanya biogas ini untuk menghasilkan energi. Untuk lengkapnya barangkali saya tidak akan membacakan karena biodata beliau ini sebanyak ini ya. Kalau saya bacakan tidak selesai nih hari ini kita. Jadi kami mohon Bu Sri untuk bisa menyampaikan latar belakang sampai akhirnya beliau sekarang sebagai konsultan ya di Badan Gizi Nasional. Untuk itu kami persilakan Bu Sri untuk memperkenalkan diri dulu Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, kita ketemu lagi nih akhirnya ya Ibu ya. Jadi saya ini sebetulnya kita sudah lama nggak ketemu ya Ibu. Jadi silaturahmi nyambung lagi. Jadi saya itu sebetulnya ini lahir di Kediri ya Bu ya, Jawa Timur. Terus kemudian saya itu sebetulnya juga anak petani gitu. Anak petani, anak transmigrasi sebetulnya saya itu. Jadi orang tua saya itu transmigrasi di Pulau Buru Bu, di Maluku ya, Maluku. Di Maluku, terus kemudian bapak saya transmigrasi ke Maluku, kemudian saya sekolah SD di sana. SMP-nya di Pulau Buru juga. Kemudian saya nyebrang pulau, SMA-nya sekolah SPMA. Sekolah pertanian. Ya. Jadi punya Kementan juga ya sekolahnya. Iya. Dulu SPMA itu sekolah pertanian, kemudian saya dapat PMDK ke IPB. Oh alhamdulillah. Ke IPB sekolah di peternakan. IPB, kemudian saya kemudian S2 saya di IPB juga, teknologi pertanian, kemudian saya S3 saya IPB lagi. Jadi saya itu cinta IPB nih ceritanya. Kemudian saya buka usaha di bidang biogas gitu. Jadi awalnya memang Ibu sudah ini ya, mengaplikasikan ilmu peternakan pertanian gitu ya, mengimplementasikan. Jadi ilmu saya itu jadi pertanian berkelanjutan. Gitu. Jadi saya membenderikan pertanian berkelanjutan ini jadi peternakan, pertanian dan lingkungan gitu ya. Akhirnya saya sekarang itu menjadi dosen manajemen lingkungan di Universitas Pakuan. Ya, Bogor, jadi Bogor ya. Jadi saya menjadi dosen pasca sarjana di Universitas Pakuan, ngajar manajemen lingkungan. Nah, akhirnya saya juga membuka P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Gitu. Apa nama P4S-nya Bu? Swen Inovasi Mandiri. Ya, barangkali gitu. Ada Swen itu singkatan Swen itu singkatan jadi dari Swadaya Energi Nusantara atau Sri Wahyuni nama saya sendiri sebetulnya. Jadi itulah ya Bu ya. Betul. Akhirnya Swen inilah yang ada biogasnya juga, perusahaan juga, dan ada juga untuk swadaya untuk pelatihan tadi gitu. Jadi
inilah yang cikal bakal untuk saya membuka biogas tadi. Biogas tadi saya menyebarkan energi terbarukan ini ke seluruh Indonesia, Bu. Jadi kami udah memasang biogas dari kotoran hewan, mulai dari ayam, mulai dari kotoran sapi, kotoran domba, dari sampah, dari kotoran manusia. Dari inovasi terakhir itu kotoran manusia dan sampah. Dari kotoran manusia itu sekarang pesantren, dari pesantren, terus apartemen. Terakhir kami itu membuat di DKI Jakarta, di Rusun Bidara Cina, Kampung Rambutan, dengan DKI Jakarta itu dengan Pak Gubernur DKI Jakarta, kami membuat biogas dari kotoran manusia. Kemudian juga kami bikin di pesantren di Madura, di Jawa Timur, di Kalimantan. Nah, itu kami membuat biogas dari kotoran manusia dan di rumah-rumah tangga. Jadi sebetulnya untuk energi ini sekarang tidak perlu sulit lagi sebetulnya. Jadi septic tank itu kita robah, kita ganti energi gitu ya, Bu? Difermentasi ya, dari septic tank itu septic tanknya itu diganti dengan biodigester secara anaerob. Jadi kalau dulu itu kotoran manusia itu diganti pakai septic tank. Dari septic tanknya itu kan maka itu ya Bu, septic tanknya kalau dulu jumblengnya ya, nah itu tuh kan ada terbuka gitu ya, terbuka itu ada lubangnya, lubangnya itu kan gak ditutup. Nah itu saya ganti secara anaerob namanya. Dari anaerob itulah diganti namanya biogas. Tapi di samping Ibu mengembangkan energi terbarukan nih ya, atau biogas kan setelah artinya selain itu kan Ibu juga mengembangkan tanaman pertanian ya Bu ya. Nah, yang tentunya pupuknya ini juga berasal dari situ. Nah, sekarang komoditas apa Bu yang Ibu kembangkan di wilayah P4S? Ya, jadi gini Bu, selain dari itu kan biogas itu kalau untuk itu kan ada integrated farming. Jadi integrated farming itu untuk ternak. Jadi biogas itu dari kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran domba. Kotorannya itu masuk ke biogas, gasnya digunakan untuk memasak. Keluaran biogasnya itu dipakai untuk pupuk. Pupuknya itu untuk memupuk tanaman. Tanaman itu tadi untuk kesayuran. Sayurannya itu dipakai untuk memakai sayuran tadi. Sayurannya untuk memupuk sayuran ke tanaman-tanaman tadi. Jadi nggak ada yang kebuang gitu Bu. Jadi komoditas pertaniannya Ibu lebih mengusahakan hortikultura ya Bu. Hortikultura, betul. Ada sayuran, ada buah-buahan, betul. Mungkin bunga juga. Bunga juga. Terus tanaman, misalkan kayak tanaman keras juga ada. Misalkan kita, misalkan pohon, misalkan ada pohon apa yang bisa ditanam di situ bisa. Terus kemudian juga ada buah-buahan, misalkan jeruk, atau misalkan di situ juga ada alpukat barangkali ya Bu. Ada ini jambu kristal. Jambu kristal. Saya di situ ada nanam jambu kristal dan jeruk. Itu jeruk kalamansi. Jeruk itu. kalamansi, Ayam Bu. Nah saya di Bogor itu nanam ada mensuplai untuk MBG. Jadi saya punya ayam 1.300 untuk mensuplai MBG 2 MBG. Ya. Jadi Ibu punya 2 MBG untuk mensuplai MBG. Saya nggak punya MBG-nya, tapi mensuplai MBG di daerah dekat saya di Ciomas. Telur untuk mensuplai telur. Sayur barangkali Bu. Sayurnya juga sayur. Jadi MBG itu dekat saya dan saya itu menghasilkan 1 minggu itu 350 kilo telur. Ya. Seminggu. 1 minggu. Sedangkan kebutuhan di MBG itu satu dapur itu 1 minggu itu 1 dapur itu 150 kilo. Gitu. Jadi Ibu bisa memenuhi 2 dapur gitu ya. Gitu. Iya. Selain hortikultura tadi kan Ibu sebagai
Ketua P4S Ya. juga akan melatih para kelompok-kelompok tani atau di sekitaran, ada juga dari para persiapan pensiun. Persiapan Purna Bakti pensiun itu saya melatih dari TNI Bu, dari Kemenhan, dari Kementerian Pertahanan, ada juga dari bank-bank gitu, dari Jakarta gitu ya, dari dari berbagai instansi yang ingin pensiun itu juga ada pelatihan di tempat kita. Terus juga ada dari penyuluh dari luar, dari Jawa, yang kami itu berbagai topik ilmu sesuai dengan kebutuhan, karena kami ada produksi, misalkan pelatihan budidaya tanaman, budidaya ternak, budidaya teknologi pengelolaan limbah, terus teknologi marketing, digital marketing. Jadi ada kami beberapa model-model pelatihan. Jadi tidak hanya konvensional saja, tapi teknologi pengolahan gitu. Jadi hanya dengan perkembangan yang itu. Ya, Bu, bagaimana sebagai pusat pelatihan ya, Bu, artinya bagi mungkin dari pemirsa dari Yampi Podcast ini, barangkali yang di daerah ada yang berminat untuk berlatih di Ibu ya, karena kelihatannya kan Ibu pelatihannya integrated farming system ya, jadi semua ada. Nah, ininya bagaimana Bu prosedurnya ya, atau mekanismenya, teknisnya? Silakan Bu. Boleh. Jadi apabila ada yang berminat ingin pelatihan ke tempat kami, boleh juga menghubungi kami atau menghubungi ke Yapi gitu juga ya, ke Yapi ataupun ke kami juga, ke Swen ke P4S ya, Swen Inovasi Mandiri. Kami ke nanti ada bisa di-share, dicantumkan di podcast sini ya. Dan kami juga ingin bisa menyediakan berbagai pelatihan, baik mulai dari pelatihan budidaya maupun hilirisasi sampai hilirisasi, sampai digitalisasi gitu ya. Digitalisasi ada gitu, karena kami apalagi sekarang bisa produksi, tapi kalau tidak bisa tentang pemasaran nggak bisa gitu kan. Apalagi tentang digital marketingnya gitu, pengemasannya yang situ ya, itu bisa. Ibu, pengalaman Ibu sebagai akademisi tadi kan dosen sekaligus praktisi ya. Jadi Ibu sekarang konsultan di mana-mana. Bagaimana Ibu melihat kondisi agribisnis sekarang yang ada saat ini Bu, artinya pengembangan agribisnis dengan pengalaman Ibu sebagai konsultan, sebagai praktisi, sebagai akademisi, menurut Ibu bagaimana? Menurut saya ya, pengembangan agribisnis ini itu kedepannya itu luar biasa ya, dibandingkan dengan perkembangan dunia bisnis yang lain ya. Karena saya menggelutinnya itu dunia bisnis di agribisnis ini lebih baik gitu dibandingkan dengan dunia yang lain gitu ya. Karena artinya di bidang pertanian. Iya, di bidang pertanian punya peluang ya. Iya, karena saya selama ini gitu ya berdunia mengembangkan dunia agribisnis gitu ya, saya tidak pernah ada surutnya gitu ya. Karena saya menggeluti ya, saya bahkan dulu saya di IPB itu saya pegawai negeri, saya mengundurkan diri dari pegawai negeri gitu. Orang bahkan berbondong-bondong, orang berbondong-bondong pengen jadi pegawai negeri, tapi saya mengundurkan diri untuk merelakan mengundurkan diri dari pegawai negeri. Saya full bisnis di pengembangan untuk bidang agribisnis pertanian gitu, karena saya full untuk
berbisnis di bidang agribisnis. Iya. Karena ini saya untuk bidang energi terbarukan, bidang biogas, ini kan bidang agribisnis sebetulnya. Dan bahkan ini saya mengembangkan bisnis untuk, saya bahkan sekarang mengembangkan untuk membuat bidang bikin kandang ayam ramah lingkungan. Saya bikin kandang ayam kandang domba ramah lingkungan gitu ya. Saya bikin teknologi-teknologi yang baru gitu ya, supaya orang itu membuat kandang-kandang ayam itu, biarpun dia piara ayam di kota gitu ya, di lingkungan itu, tapi sudah tidak masalah, tidak mengganggu seperti itu. Yang menurut Ibu yang sebetulnya yang krusial ya di bidang pertanian itu di segmen yang mana Bu? Artinya kan Ibu agribisnis mulai hulu sampai hilir ya, dan di dalamnya kan termasuk pengolahan dan sebagainya. Kalau menurut Ibu yang saat ini Ibu lihat yang krusial, artinya yang perlu ditangani secara serius itu tahapan itu yang segmen mana Bu? Atau yang kalau menurut saya Bu ya, di Indonesia ini itu kan ada yang krusial itu kan banyak ya, yang perlu ditangani. Indonesia ini kan yang banyak perlu ditangani itu kan, yang kekurangan itu kan susu kekurangannya 80%, daging kekurangan 70%. Itu kan ada di dua itu ya. Kalau yang kayak telur, kayak daging ayam itu kan sudah terpenuhi. Sayuran juga menurut saya sudah tercukupi, tinggal ke manajemennya saja ya. Nah, untuk padi sekarang sudah tercukupi. Kedelai yang kekurangan kan gitu. Nah, sekarang tinggal menurut saya pemerintah ini tinggal bagaimana untuk menangani sektor di bidang agribisnis ini. Kita tinggal Kementerian Pertanian harus menjadi Kementerian Produksi. Gitu. Yang tinggal 3 itu kita tangani. Ternak, susu, yaitu dari daging, dan ternak ini ya, kedelai, ya, dan tanaman pangan. Dan tanaman pangan tadi. Nah, tinggal 3 itu aja Bu kita tangani benar-benar seperti itu. Kalau misalkan tadi susu, ya udah kita harus produksi susu benar-benar gitu ya. Bagaimana caranya gitu? Itu yang harus kita tanganin. Siapapun ininya, investornya, kita harus impor bibit sapi dan kita benar-benar piara unggul dan kita piara di Indonesia, dan kita piara sapi perah di sini, dan kita benar-benar dan produksi di Indonesia. Nah, itu saja yang kemudian juga kedelai. Kita punya tanah HGU yang seluas mata memandang. Kita harus bisa memproduksi kedelai di sini. Tapi mungkin paritasnya menurut Ibu kan selama ini kita impor cukup besar ya, untuk kedelai. Nah, yang sesuai kalau menurut Bu Sri paritasnya dan di mananya itu kira-kira ada nggak yang kita sendiri punya ya Bu ya? Kalau untuk varietas benih itu sebetulnya tinggal impor benihnya saja ya Bu ya. Karena kenapa kita tidak seperti di Amerika? Kita kan impor benihnya itu kan sebetulnya kan dari Amerika ya Bu ya. Terus kemudian tanahnya kita itu kan tidak flat ya, flat seperti di Amerika kan luas. Kita juga sebetulnya punya, cuman kan kita kalah ya. Kita di Indonesia itu kalah dengan sawit Bu. Nah, kita kalah dengan sawit yang luas banget, itu ditanamin sawit semua. Jadi kalah kedelai itu tidak ditanam seperti sawit. Jadi kalah komoditi itu kalah dengan sawit, sehingga kita masih impor yang itu. Jadi sebetulnya kita kalau mau menyeimbangkan sebetulnya bisa. Kalau menurut pendapat saya, sebetulnya bukan kita mau mengekerdilkan, menginikan, itu tidak gitu. Sebetulnya itu saja. Artinya itu. Tadi ya Bu, 3 produk ya. 3 produk itu susu, daging, kedelai merupakan bagian penting untuk tadi diseimbangkan. Diseimbangkan dan menjadi kesejahteraan tadi kan melalui program tadi yang Ibu. Indonesia itu kan pemakan tempe, pemakan tahu. Nah, pemakan tempe, pemakan tahu juga, tapi sekarang kedelainya masih impor.
Susu juga sekarang masih juga banyak yang impor. Nah, menurut saya ini kita saran untuk bidang agribisnis. Tadi kan Ibu menanya, jadi saya sebagai anak Indonesia ditanya bagaimana untuk solusi ke depan. Ya, saya sebagai bidang pertanian dan saya lulusan peternakan, saya juga doktor dari IPB. Saya tidak mengkritik pemerintah, cuman menyarankan saja bahwa ke depannya apa yang solusi ke depan, minta ke depannya Lebih fokus gitu ya, kita Bu, ya? lebih fokus ke daging, susu, peternakan, kedelai. dan Kita tanaman 3 pangan. itulah kalau memang yang lainnya sudah cukup. Mungkin Pak Menteri Pertanian bisa ketiga itu bisa lebih diseimbangkan untuk kedepannya kalau memang yang lainnya sudah cukup. Untuk mendukung kebutuhan tadi, Bu, Ibu melihat sebagai praktisi ya, pelaku agribisnis di bidang peternakan ini saat ini kondisinya bagaimana? Atau pemetaannya, Bu, kan kita ada 31 provinsi ya, barangkali pemetaan menurut Ibu ini yang potensial untuk mendukung ini petani-petani atau peternak di wilayah mana, Bu, yang secara kondisi alam dan keterampilannya perlu ya untuk menghasilkan ketiga susu misalkan susu, sapi perah. Saya kira, Bu, untuk sapi perah itu dimanapun sebetulnya bisa, tinggal tergantung dari teknologi. Teknologi sapi perah itu bisa direkayasa kandang sebetulnya. Pada saat suhu naik 28 derajat Celcius bisa dibuat rekayasa kandang, nanti suhunya bisa berembun, bisa sendiri. Mau dipiaranya di pinggir pantai, mau panasnya di mana, sebetulnya bisa. Mau di Papua, mau di Maluku, di mana bisa, tergantung dari niat. Sebab kan teknologi kan sekarang kan gampang. Di Arab aja sekarang sudah bisa ada sapi perah, ya kan? Di mana juga sudah ada bisa sapi perah. Tergantung dari niatnya. Ini mau teknologi di mana bisa. Terus kemudian juga kedelai itu tergantung dari hamparan di mana bisa dilakukan, itu bisa. Tinggal dikurangi berapa persen nih sawit, berapa hektar Ibu, udah digantilah itu untuk diganti dengan kedelai, tanah HGU yang berapa luas digantilah dengan kedelai dulu supaya kita bisa tidak impor. Dan apakah menurut pengamat pertanian, kedelai ini kan memerlukan lahan yang ini ya, Bu ya, dari keasamannya maupun dari itu ya, Bu ya, dari sifat tanahnya. Nah, ini apakah memang sesuai tuh ya, Bu ya, kalau kedelai harusnya di wilayah-wilayah yang selama ini belum dimanfaatkan ya, Bu ya, seperti tadi Bu saran banyak untuk HGU tadi ya, sawit mungkin sebagian. Nah, ini mungkin harus dipetakan ya, Bu ya, di manakah HGU yang memang cocok untuk kedelai. Saya kira sekarang kan sudah banyak yang pintar ya, Bu ya, untuk merekayasa asam basa yang kayak gitu ya, Bu ya, untuk ahli-ahli tanah ya. Untuk asam basa itu untuk menginikan pH itu kan udah gampang ya, Bu. Asam bisa tinggal kasih kapur jadi basa kayak gitu ya, Bu ya. Jadi untuk pakai rekayasa itu sekarang sudah mudah ya, Bu ya, untuk menginikan keasaman cocok, menyesuaikan kondisi. Orang sekarang aja nanam kentang aja, Bu, di Jepang nggak harus harus di tanah, Bu. Sekarang udah pakai hidroponik bisa. Terus menanam kentang itu nggak harus di tanah, sekarang udah bisa pakai hidroponik. Jadi sudah tergantung dari niat keinginan dari kementerian sendiri. Jadi Kementerian Pertanian nggak harus bisa menjadi Kementerian Sosial, harus menjadi Kementerian Produksi. Nah, itu mudah-mudahan saran Ibu ya, pelaku praktisi, akademisi, konsultan itu bisa
didengar oleh Pak teman-teman Menteri. ya, teman-teman Kementerian Pertanian, Kementerian sehingga Pertanian inilah atau yang Pak dibutuhkan, Presiden. atau Pak Presiden sekaligus Betul. ya, melalui Pak Menteri Pertanian. Ya. Ya, nah sekarang kalau saya melihat Ibu juga telah memimpin beberapa proyek ya di kementerian maupun instansi, konsep apa yang Ibu lakukan sesuai dengan lapangan itu, Bu? Jadi proyek-proyek Ibu kan macam-macam ya, selain energi juga tadi itu juga ada bisnis dan sebagainya. Nah, apakah Ibu menyesuaikan dengan instansi kementerian yang meng-hire Ibu ya sebagai konsultan, sebagai praktisi? Nah, apa konsep yang di lapangan ini, Bu? Kalau saya menyesuaikan ya Bu ya, kayak sekarang nih saya sedang ini dengan swasta misalkan. Ini saya swasta untuk sapi perah yang tadi, karena sapi perah kekurangan sapi perah, jadi saya mengarahkan untuk ya udah Pak, biar sapi perah aja 500 ekor. Jadi saya tanpa ini udah biar sapi perah Jadi aja. Ibu udah merintis nih ya untuk mencukupi kebutuhan daging, kebutuhan susu, sapi. ya. Udah saya pemerintah ini udah saya ke swasta aja gitu, swasta. Pak, piara sapi perah aja 500 ekor dulu gitu pertama untuk mencukupi kebutuhan di Indonesia kurang gitu ya. Saya mengolah limbahnya dulu. Kita limbahnya dibenerin dulu, kandangnya bener. Jadi instalasinya ya, itu ya Ibu instalasinya siapin ya, dibenerin. Bu, ya? Nanti kotorannya saya buatkan biogasnya, kotorannya dibenerin, nanti masuk ke biogas, gasnya nanti dipakai untuk pemanas pemanas untuk apa namanya, untuk memanaskan kebutuhan di kandangnya, kotorannya nanti dipakai untuk pupuk, untuk pupuk itu untuk nanam rumput di sekitarnya, rumputnya nanti untuk pakan sapinya, seperti itu ya, untuk pakan sapinya. Terus kemudian itu semua clear gitu ya, produksi susunya jalan, jadi namanya peternakan ramah lingkungan di situ. Nah itu saya menyesuaikan Bu, menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan gitu, keadaan di lingkungan setempat gitu, pekerjaan saya. Dan begitu juga waktu saya dengan Kementerian Desa. Nah, saya waktu itu juga menjadi penasihat Menteri Desa, Bu, penasihat Menteri Desa sebagai penasihat Menteri bidang pengembangan ekonomi desa. Dengan Pak Menteri Desa, saya waktu itu bikin pertanian terpadu untuk di desa, untuk ekonomi desa. Nah, untuk waktu itu ada namanya dana desa 20% untuk untuk Ibu alihkan untuk pengembangan tadi ya, untuk dana desa 20% untuk dikembangkan ketahanan pangan. Nah, itu dulu juga seperti itu. Jadi itu dulu dengan Pak Menteri Desa untuk 20% dana desa, 20% itu dulu ide-ide kami dengan Pak Menteri untuk menggunakan dana desa 20% untuk ketahanan pangan. Ya, akhirnya kan sebetulnya itu kepake gitu ya. Sampai sekarang. Jadi artinya kebutuhan pangan di desa itu cukup tercukupi sendiri ya, artinya mandiri ya. Nah itu sebetulnya kalau digunakan lebih tepat gitu, itu sebenarnya tepat, sangat membantu untuk masyarakat di desa tersebut. Nah mungkin karena Ibu ahli juga di biogas sekaligus itu sebetulnya energi ya Bu ya. Nah sebetulnya pemerintah sekarang kalau mau dulu zaman presidennya Pak SBY dulu Bu, itu dulu ada program namanya energi kecil perdesaan. Perdesaan. Coba kalau zaman sekarang ini ada lagi, di-up lagi. Ini cocok karena sekarang energi ini lagi sulit. Nah, energi kecil perdesaan ini harusnya diterapkan di setiap desa. Itu harus ada namanya program energi kecil perdesaan. Ini dalam satu desa, ini potensinya apa nih? Ada air, berarti dibuat namanya
mikrohidro, pembangkit jadi listrik energinya tenaga dari air. tenaga Oh, di air. situ ada sapi banyak, berarti pembangkit listrik tenaga Tenaga biogas. biogas, Berarti iya. ada listrik, ada Ternaknya. ternaknya, berarti bisa kompornya, lampunya bisa dari Lampu, listrik, iya, bisa iya. dari situ. Terus kalau di situ matahari banyak, bisa tenaga surya kan gitu. Iya, iya, Jadi betul, betul. bisa Jadi dikembangkan kebutuhan macam-macam. energi masyarakat desa Betul. itu Nah, terpenuhi. kalau 60% energinya itu semuanya sudah menggunakan energi terbarukan, itu berarti sudah mandiri energi. Terus kalau misalkan dia menggunakannya biogasnya sudah dari energi terbarukan, keluarannya sudah memakai keluarannya itu sudah menggunakan energinya Energi ya, dari dari sampah ini tadi atau ya. limbahnya udah digunakan untuk pupuk dan sebagainya, berarti itu sudah menggunakan dipangan, berarti mandiri energi dan pangan. Kan bagus banget Bagus itunya. banget itu, Bu, ya. Desa mandiri pangan dan energi. Nah, Gitu.